Perkenalkan, nama saya Tanti. Saya akan memandu Bapak Ibu atau teman-teman semuanya mengelilingi ruang museum. Dan sebelum masuk, di sini ada beberapa peraturan pengunjung yang harus kita taati bersama, seperti dilarang merokok baik di dalam maupun di kawasan Museum Semedo. Kemudian dilarang membawa makanan minuman ke dalam ruang museum, biasanya dititipkan di rak ya, di rak sebelah. Kemudian dilarang menyentuh koleksi seperti patung, fosil ataupun maket ya, kecuali di ruang 3 di akhir sesi ada 2 fosil yang boleh disentuh. Kemudian foto, video sama patung sama fosil boleh banget, tapi lampu flashnya harus dimatikan. Dan dilarang membawa tas besar atau tas ransel, dilarang membuang sampah di ruang museum, dan dilarang membawa hewan peliharaan. Sebelum masuk, di sini ada passwordnya, boleh ikuti saya, tangannya seperti ini, silakan Ibu ya. Ini melambangkan gajah karena banyak ditemukan fosil gajah di situs Semedo. Nanti kalau saya bilang Museum Semedo, teman-teman menjawab ora teka, ora kepenak begitu. Kita ngapak. Ora kepenak. Oke. Baik, saya mulai dari sekarang. Museum Semedo. Ora teka, ora kepenak. Oke. Mari Ibu, kita masuk. Ayo, Mbak. Oke. Terima kasih cantik. Baru pernah masuk ke sini ya, Bu? Ya. Baru pernah masuk. Ini nanti kita kelilingnya ada 3 ruangan. Ruangan 1. Enggak apa-apa, Ita lebok ke YouTube toh. Ini saya sebenarnya nggak apa-apa, tapi malu Bu. Saya Ora apa-apa wong ayu kok. Saya nggak pede. Ayu. Wedok yo ayu. Nah, jadi ini kita sudah ada di ruang 1 ya. Di sini ada teori Big Bang yang pertama kali disampaikan oleh A.B. George. Big Bang ini adalah ledakan besar atau ledakan dahsyat yang pernah terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Jadi menurut A.B. George, di alam semesta awalnya berupa gumpalan super atom berbentuk bola api kecil yang kemudian semakin memadat dan memanas dan meledak secara dahsyat. Dari ledakan ini kemudian menghasilkan meteor, bintang-bintang dan juga planet. Baik, kita bisa lanjut ke spot berikutnya. Ya, sambil menjelaskan, barangkali teman-teman ada yang mau foto sendiri, selfie gitu untuk mbaknya ya, mau foto-foto boleh banget, silakan. Ya, ini ada, mungkin kalau planet perlu saya sebutkan atau nggak usah ya Bu ya? Ora usah. Nggak usah ya. Yang penting-penting saja. Dan ini ada pengangkatan Pulau Jawa, jadi sekitar 2,4 juta tahun yang lalu menurut para ahli, dulu Pulau Jawa masih di bawah lautan. Kenapa bisa menjadi daratan? Itu karena beberapa faktor, yaitu karena pergeseran lempeng tektonik, karena erupsi gunung berapi purba, dan juga karena naik turunnya permukaan air laut. Menjadi daratan dimulai dari Jawa Barat, kemudian kurun waktu tertentu Jateng dan Jatim. Oke. Foto-foto semuanya. Dasarnya tukang selfie ya kayak kak. Ayo. Yuk jangan lama-lama saya. Cepetan kasihan ini pemandu nih. Oke, kita bisa lanjut ke spot berikutnya. Ini masih kosong. Ini belum diisi, masih kosong semuanya. Di sini berarti di aja. Nanti sama ibunya ya. Joko suwen. Melasi Mbak E. Ini lagi habis ada kegiatan ya Bu, mampir ke Semedo. Kita habis kegiatan, habis posyandu. Oh, Pasyandu, Semedo. Iya. Juga kan dari Semedo, kalau misalkan puskesmas itu rumahnya tapi jauh banget. Terus puskesmasin di. Yang di Togara itu ya Bu ya. Togara itu ada gambarnya. Belum pede saya Bu kalau ini nggak di YouTube. Belum pede. Nang opo? Masih jauh dari ini. Hei, Jauh dari cepetan. rem. Jepol ke dasarnya kedeleng. Mobil. Ih. Kalau hari Minggu kan full banget tuh. Kalau hari Minggu kita berjalan aja kan
sini ada rute perjalanan Homo erectus. Jadi manusia purba Homo erectus yang dulu pernah hidup di Semedo, ternyata mereka dulunya berasal dari negara Afrika. Dari Afrika mereka bermigrasi dan menyebar, ada yang ke Spanyol, Prancis, dari Afrika ke Cina, India, dan dari Afrika ke Indonesia, dan menyebar ke Pulau Jawa dan sampai ke Semedo ya. Nah, kalau kita melihat daratan yang sekarang ini kan ini daratan Indonesia aja tuh terpisah-pisah. Nah, dulu di zaman es itu ada yang disebut jembatan darat, jadi dulu daratannya masih menyatu atau nyambung, sehingga dari Afrika manusia purba bisa melewati jembatan darat atau jalur darat singkatnya ke Indonesia. Dan dulu juga pada saat itu Jawa, Sumatera, Kalimantan masih menyatu. masih menyatu, berbeda dengan yang sekarang ini. Jadi mereka ke Indonesia ini yang jalan kaki. Ada teknologi. Riwayatnya seperti itu. Dan di sini ada kapak. Di sini ada kapak penetap, ada juga kapak perimbas. Jadi manusia purba Homo erectus pada kala itu mereka belum mengolah bahan besi, sehingga mereka membuat artefak alat batu ya, membuat kampak dari bahan batu. Ini kapak perimbas. Ya, dan di sini ada kapak penetap. Ini fungsinya untuk numbuk biji-bijian. Jadi ini dibuat oleh manusia purba untuk berburu. Ya, ini ditemukan di hutan Semedo. Oke, kita lanjutkan. Oke, dan kita akan masuk ke ruang 2. Nah, sambil menuju ke ruang 2, kita bisa menikmati pemandangan Taman Semedo yang sebelah kiri kita, dan di ujung timur itu banyak pohon jati. Di sana sudah masuk kawasan hutan Semedo. Lokasi ditemukannya fosil yang ada di Semedo. Ini buka setiap hari apa? Sekarang buka setiap hari Selasa sampai Minggu. Ya, jadi tutup ya, Senin tutup untuk kunjungan, tapi buka untuk kantornya buka. Nah, di sini Ini ada kerangka ya. Kerangka apa ya gitu kan? yang di pojok ini tengkorak Australopithecus namanya, itu hanya ditemukan di negara Afrika. Yang kedua Homo habilis, ini juga ditemukan di Afrika. Dan yang ketiga Homo erectus, ini yang ditemukan di Ngawi, Jawa Timur. Dan di sini ada Homo wajakensis yang ditemukan di Tulung Agung. Dan ini ada Homo floresiensis yang ditemukan di Flores. Ini ada keterangannya replika, jadi yang dipajang ini tiruan. Oh, tiruannya. Iya, replika ya, dan tulisannya ya. Kecuali fosil fauna atau hewan, nanti semuanya asli. Ih, balane Heri. Manusia purba Homo erectus ini dulu mereka belum bisa membuat baju. Masih telanjang buel. Berat. Ya, dari sini ada patung. Ini semuanya patung, tapi ini bukan patung manusia purba. Kalau kita lihat udah pakai baju. Ini gambaran para arkeolog ini lagi penggalian. Oh, gitu. Di ujung barat Jawa Tengah. Apa ini maksudnya? Semedo ini termasuk Semedo, iya. Jawa Tengah bagian barat. Iya, betul. Oh. Jadi kita kenalan sama foto bapak yang ada di sini. Ini semuanya masih ada. Ini Pak Ansori, ini adik iparnya Pak Dagri, Pak Doman temannya Pak Dagri, Pak Sunardi temannya Pak Dagri, dan Bapak Dagri ini bapak saya. Gitu ya. Oh, anaknya Pak Takre. Jadi saya belum pede Bu. Belum udah. Aku wis tahu ngene Pak Takre. Beda banget, mukanya beda banget. Ini Biar kenapa saya kelihatan di nggak- YouTube nanti, Bu. nggak malu, saya nggak pede kalau Oke. Orang nggak pede. Ini foto penggaliannya dilakukan peneliti dari Museum Sangiran. Ini di hutan Semedo. Jadi peneliti ini menggalinya ambil sampel tanah, batu fosil ya, ambil fosil juga. Itu untuk diuji di Dari laboratorium. sini berapa kilo? Untuk yang penggalian ini sih dekat tuh cuma 1 kilo. Tapi kadang juga ada yang jaraknya 3 sampai 5 kilo juga ada. Oh. Tergantung keperluan mereka gitu. Dan untuk temuannya kayak gini pun cuma jalan-jalan aja nih semua. Jalan-jalan Iya, untuk ono Pak sing Dagri ditemoni. sendiri, ya, Oh, untuk gitu. peneliti memang menggali. Kalau Pak Dagri cuma jalan di pinggir sungai. Ini kawasan hutan Semedo, jadi yang
Semedo. Nah, lokasi ditemukannya fosil. Nah, untuk museum kita ini ada di ujung desa Semedo itu yang warna putih, yang paling selatan. Itu yang warna putih paling selatan. Nah, ya, jadi Nek merah kuwi apa artinya? Gimana? Nek merah apa? Arsiran Ini merah itu. rumah-rumah. Oh, rumah-rumah. Ya, jadi Museum Semedo yang paling ujung di Heeh, ujung selatan. mepet karo hutan ya. Iya mepet betul Bu, ini tadi sebelah timur sudah hutan nggak ada rumah. Nah, jadi desa Semedo ini kayak dikelilingi bukit gitu. Pak Dagri untuk semua fosil itu dari Semedo ke selatan sampai ke Jatinegara Jakarta. Jatinegara. Oh. Kalau ke selatan itu sampai ke desa Kalisusu Cincampan. Oh, iya. Yang pertama kali menemukan ya Pak Bapak Dagri Iya. dah. Dulu semua Selanjutnya terus disertai oleh saudarane itu tadi. Iya benar. betul, terus sekarang juga ada beberapa masyarakat juga Yang membantu ya. ya ikut mengamankan ya. Ya adikmu toh. Iya. Tapi adikku cantik kok nggak kayak gitu. Adikku cantik. Jadi Iki belum diamankan ya. Berarti kita kalau nongkrong neng ngene ya iso-iso ya. ya nongkrong aja nggak disentuh. Oh, nggak boleh nyentuh. Takutnya patah. Oh, ini terbuat dari apa sih? Kurang tahu ya Bu, kesini udah Sudah bentuk ya, berarti. Oke. Jadi untuk fosil manusia purba semua yang dipajang ini replika kecuali fosil hewan itu semuanya Hewan? fosil asli. Ya. Hewan asli. Kalau yang bentuk manusia Di itu sini yang dipajang replika. replika. Oke. Nah, ini berarti asli dari sini ya. Asli dari Semedo ini ada geraham ya, Gerahamnya gajah. Iya gajah ini yang di bawah juga. Geraham gajah yang di bawah ini lengan. Ya, Lengannya gajah. Oh. Engsel ya. Engsel lengan. Nah, dan di sini ada fosil gajah semua. Di sini ada fosil gading gajah yang di sini. Nah, terus ini gigi gajah stegodon dan yang di belakang itu lutut gajah Bu atau benjolan. Jadi ini semuanya ditemukan di hutan Semedo. Artinya pada zaman purba mereka dulu ada di Semedo. Namun mereka sudah punah sekarang. Tapi bersyukur tulangnya tidak hancur. Luar biasa ya. Dan Berarti ratusan ribu tahun toh? jutaan tahun bahkan untuk gajah. Mastodon ini 1,5 juta tahun. Jadi dulu ada 3 jenis gajah menurut para ahli. Yang pertama ini mastodon dan yang kedua ini stegodon yang warna merah paling besar ukurannya, dan yang ketiga elepas. Elepas ini gajah purba yang masih ada di sana sekarang di Sumatera. Oh Dan iya. menurut para ahli nenek moyang gajah Sumatera berasal dari Semedo. Oh. Jawa dan Bali adalah masih satu daratan. Karena sati daratan ya, mereka bisa bermigrasi. Dan fosil yang ditemukan di sini sudah banyak juga, sekitar hampir 7.000 potong ya, tapi tidak semuanya ditampilkan di ruang pamer ya. Jadi Karena? yang lain karena tempatnya tidak cukup ya. Oh gitu. Ya, jadi yang lain ada di storage atau gudang fosil. Ini spesies baru di Indonesia ini Gigantopithecus Bu. Jadi di Indonesia baru ada di Semedo ya. Ini berupa rahang ya, ketemunya rahang bawah ditemukan tahun 2014 oleh Bapak Dagri. Jadi ini spesies Pakai nyong. Wah. Jadi kan putra nomor pirane? nomor 3 Bu. Nomor 3. Itu ada fosil kerang laut, dan yang huruf A ini ada ekor ikan pari. Ya, ya, ekor ikan pari, dan yang huruf B gigi ikan hiu, dan ini terumbu karang. Nah ini semuanya ditemukan di hutan Semedo. Bahkan untuk Semedo Timur ini kan juga airnya asin banget. Oh gitu. Iya, termasuk dari gerbang masuk desa sampai museum ini asin. Asin. Asin Bu. Oh Jadi lala. nggak ada yang pakai sumur. Jadi pakainya pom sekarang. Oh iya. Karena dulunya memang laut Dan gitu kalau ya. musim kemarau di hutan juga banyak garam Bu. Oh ya. Oh gitu. Iya. Oh. Ada kota-kota. Iki apa iki? Geraham juga. Nah ini taring kuda Nil, kalau ini gigi gajah mastodon. Wow. Iya keren ya.
Ini. Ini yang paling belakang ada gigi dan rahang badak. Heeh. Nggak utuh, memang cuma segitu. Terus di sini gigi dan rahang babi hutan. Heeh. Nah, ini omnivora, dan yang huruf D ini gigi dan rahang rusa, dan yang C ini gigi dan rahang hyena. Nah, ini semuanya ditemukan di Semedo. Luar biasa, dulu ada. Oke. Kita masuk ke ruang 3. Ya, dan di ruang 3 ini kita bisa melihat lagi nih Bu, artefak alat batu yang lebih bervariasi. Kalau tadi di ruang 1 ada kapak perimbas sama penetak, ini ada alat serpih bilah. Ini warna asli Bu, yang merah, yang orange. Asli itu. Asli, ini dibuat oleh manusia purba ya. Jadi Ditemukan di sini di juga. hutan Semedo. Jadi pada Wah, saat keren nemunya ya. nggak langsung banyak gitu, 1, 2 gitu. Bentuknya ya memang sudah Iya, merah kayak seperti- gitu. Iya betul Bu, keren Oh banget. ya keren, luar biasa. Dan ini ada kapak ini juga, kapak genggam ini dari bahan batu andesit. Ini yang bikin manusia purba semua. Luar biasa ya mereka dulu itu ya. Udah pinter berarti ya. Pinter tapi Tapi orang pinter. oh karena memang dulu masanya Ini kecil ya Bu ya. iya. Ini untuk pabrik itu belum berkembang. Teknologinya kan waktu itu ya baru sebatas itu. Makanya tadi juga untuk baju, mereka belum bisa bikin baju. Kan ada manusia purba yang sudah pakai baju dari kulit hewan, nah untuk yang di sini belum. Batuan sebagai bahan dasar pembuatan alat. Oke. Ini apa? Nah, ini fosil gigi buaya. Oh. Jadi dulu ada buaya juga di hutan Semedo, ini giginya semua, dan ini moncong buaya, ini mulut buaya. Betul ini ya kelihatan sekali moncongnya ya. Ini semuanya nemu di hutan Semedo. Di Semedo ada ya. Dulu ada buaya di sini. Walaupun sekarang tergolong Alhamdulillah pula. Alhamdulillah. sekarang tergolong apa? Perbukitan kan ini di sini. Ya. Sekarang perbukitan sudah nggak ada Perbukitan. sungai besar. Heeh. Perbukitan kok dulunya laut ya. Berarti yang lainnya tadinya apa? Dan ini ada gigi Pergeseran ikan hiu. lempeng bumi itu tadi ya Mbak ya. Betul Bu, betul. Nah ini gigi ikan hiu, ini hiu macan. Kalau yang deretan sebelah ini hiu putih. Ini juga nemunya di hutan Semedo, tidak langsung banyak, jadi mipil gitu ya, 1, 2 digempol. Sing nemu ya kudune nganu ya, waspada ya. Iya betul. Ngertine nek kaya ngene duri apa ngono. Kalau dulu Duri Bapak kayu. ngertinya gigi ikan paus, karena ingat sama Nabi yang menyelamatkan, ikan yang menyelamatkan Nabi. Oh iya. Jadi Nabi Isa. tidak tahu ikan hiu, tapi nggak apa-apa tahu ini gigi ikan. Jadi ada keinginan untuk mengamankan gitu, tidak rusak. Awal-awalnya kayak gitu ya. Dulu jadi ngerti lutut gajah, ngerti gigi gajah, karena hewan yang paling besar kata bapak itu gajah gitu. Tapi nggak ngerti jenis gajah apa, nama latinnya, usianya itu nggak tahu. Setelah ada penelitian Iya, betul. baru jelas bahwa ini gajah-gajahnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jadi bapak juga menghargai keilmuan mereka gitu kan. Cuma di sini kan memang kerennya itu antara Pak Dagri dengan masyarakat ya, tadi bedanya bapak bisa membedakan ini fosil dan batu biasa gitu. Kemudian ada keinginan untuk mengamankan, karena beliau ini kan seniman gitu ya. Jadi kan lihat yang unik-unik, tertarik itu dulu. Awalnya dari itu ya. Ya, dari situ. Kalau yang tidak tertarik dengan seni mungkin dianggapnya Oh, malah kadang mereka macul ya di hutan itu. malah Itu dihancurkan. sampai pecah, Iya. betul. Nggak hati-hati ya. Terus yang buat fondasi itu saka rumah. Jadi dulu itu Patar Muci yang dulu kesini, Patar Muci yang istrinya di ini Tonggara ya Bu ya. Oh iya, Bu Meli. Ini ya itu. Justru tahun 2000 tuh Bu, Patar Muci itu ngajak Pak Dagri menghubungi dinas kebudayaan. nah, Pak baru Dagri. ada itu ya. Dia coba Jalan keluar ya bisa. setelah itu. Jadi orang di Ini yang paling Ya, belakang Pak ini Guru fosil sih. kura-kura purba. Hah? Kura-kura. Kura-kura gede men ya. Bukan kura-kura laut ya. Ini benar. Jangannya beda. Nah, untuk kepalanya tidak ditemukan. Mungkin wis hancur ya. Untuk yang besar itu tengkorak kepala kodanil. Oh. Nah, terus yang ada taringnya masih nempel di rahang, itu rahang kodanil.
Ini gede banget tadi ya, kurang halus gitu. Kudanya loh. Ya, semuanya tulang kudanil itu bagian lengannya. Saya mengetahui ini tulang kudanil itu ya peneliti tadi Iya, ya. jadi kalau Bapak itu cuma ngertinya ya ini Ini barang-barang antik no ya. semacam gajah gitu. Semacam gajah tapi tidak tahu pasti. Tidak tahu namanya. Iki Kecuali rusa, Bapak Dagri tahu nah ini iki kelihatan rusa. sungu ya. Ya ini tanduk rusa ini Bapak Dagri ngerti karena dulu kan pernah ada juga yang masih hidup. Ini tanduk rusa. Tanduk rusa. Nah, terus ini kepala sapi. Tengkorak kepala sapi. Sepasang rusa dilanda asmara. Iki kerbau. Kerbau apa ini? Dan yang ini kepala banteng sama tanduknya. Yang ditemukan dengan wujud seperti itu ya. Tapi Keren memang temen. tidak terlalu keras. Nanti pintu keluarnya lewat sini ya Bu ya. Nanti. Sementara pintu keluarnya sementara nanti lewat sini. Karena Iya karena pintu yang sebelumnya kan kemarin direnovasi. Oh, Jadi nanti gitu. lewat sini. oke. Nah ini yang di tengah ada gigi gajah. Ini batu ini dulunya adalah batu endapan lumpur ya. Terus giginya masuk ke dalam endapan, nah terus mengarah seperti ini. Oh ini Gigi apa? Gigi gajah. Gigi gajah. Dan ini ada lengan gajah. Lengane semono gedene. Jadi batu ya. Balunge tok kuwi. Betul, belum otot Balunge daging kulit. semono, belum otot daging kulitnya. Ini ada telapak kaki rusak. Ya, dan di sesi akhir Bapak Ibu boleh menyentuh fosil barangkali penasaran fosil seperti apa. Oke. Ini ada fosil lutut gajah yang boleh disentuh. Ini Oh, ini belasin. Wis membatu ya, Mbak ya? jadi ini dulunya tulang lutut dan sekarang aku nggak tahu dikira batu ya Bu ya. Kalau Ya, nek sing ora paham ngertine batu. kelihatan atas itu batu. Tapi Pak Dagri ngerti bahwa ini tulang, Gera ya. Keren ya. karena kata Bapak sih dulu beliau itu kan sekolah SR gitu ya. Jadi Iya. gurunya itu menjelaskan fosil itu sisa kehidupan zaman purba tapi tidak menunjukkan fosilnya seperti apa. Wujudnya orang ngerti ora Dulu ditidokke. kan juga masih pakai sapak katanya, pakai kertas. Jadi iya. Cuma beliau dulu tahu ini lutut gajah, gigi gajah karena katanya hewan paling besar itu gajah dulu di dinosaurus. Iya. Ki apa iki? Nah, ini ada gading gajah. Gading gajahe tapi nang jero ne. Itu ya. Ini juga dulunya endapan lumpur luar Iya, biasa. enggak. Ini materialnya ada batu, ya, pasir, luar biasa. Jadi ini bukan dongeng. Tapi iya. Tapi iki bisa teraman ngono ya, tertutup ini ngono. Nah, ini kenapa berlubang? Karena ini sudah dekat sama rahang ya. Semakin ke ujung itu gading rapat. Panjang juga ya berarti ya. Iya, jadi karena kan tadi ada gading gajah yang memang satu gading, terus ini yang saya masih ingat yang nama masyarakat dengan bapak itu kan beda. Saya masih ingat saya gitu kan dulu yang merawat kan saya di rumah. Nah, jadi kenapa berat-berat dibawa ke sini ya? Karena biar menurut bapak yang menarik sekali biar kita tahu informasi tentang bapak ini sama fosilnya gitu. Oke. Ya, Kita baik, keluar lewat sana ya, lewat tangga ya. Yang mau ditanyakan atau cukup nggih. Saya atas nama Tanti, Pemandu Museum Semedo, mohon maaf bila ada salah kata atau sikap. Nanti bisa keluar lewat pintu yang ada kepala kerbau ya, itu tangga ke bawah. Namun barangkali mau foto-foto dulu di sini juga boleh silakan. Nang kene urung entuk kena anak direnovasi sebelah mananya? Kemarin baru direnovasi. Oh, belum dicoba. Oke, iya. Ya belum dicoba ya, kita nggak berani Iya, juga. iya, heeh. Beresiko ya Bu. Foto-foto di sini Bu silakan barangkali mau. Nang kene tapi panas Kak, Dari saya. mana sih? Silau ya? Heeh. Hasilnya silau. Silau. Oke. Cukup matur nuwun ya, Mbak nggih. Terima kasih Bu. Jadi saya Oke. nggak pede kalau diunggah di YouTube. Senang baik. Kalem Ken. Halo, saya Pak Dagri. Yo. Bagus kok, keren. Terima kasih banget. Juga saya biasanya menarik banget Bu. Ini tadi lagi malu. Ya Allah. Videonya keras. Yang lagi malu aja hasilnya seperti ini. Apalagi kalau iya keren. Oke, makasih ya sayang ya. Sukses selalu. Iki Jan, cewek-cewek cantik dari mana ini? Wajah-wajahmu? Oh iya betul itu juga cantik. Boleh lewat ya? Oke. Oh aku umur 28 kok Mbak.
Keluarin lewat sini, say. Aku, hah? Oh, sing nang kae ya. Sing nang Grandian ya. Jamnya berapa ya Bu tadi Bu? Jam berapa sampai jam berapa? Kita nggak nanya ya. Apanya? Bukannya dari jam berapa sampai jam berapa? Ini sih lagi PKL apa nggak sulus kadir? Oh, Ini apa Bu? oh, kata anu. Gambar awak. Oh dari Sulawesi Selatan. Hmm. Hai, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Oke. Singkat. Mana mancing gue mancing itu. Udah di sana di paton. Sudah semuanya mas. Siapa? Peringatan sih begini. Nggak boleh foto masuk area batas. Iya. Aro ini. Jangan kan waktu ya. Ana CCTV ini kabeh. Penasaran ya Bu. Yang punya untung mama. Iya.